Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberkati setiap kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan setiap kita ketika kita sedang mengalami yang namanya ujian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami. Beri hikmat bagi kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami mampu, bahkan dimampukan untuk mengerti, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami dimampukan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, pemberitaan firman Tuhan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi ujian. Kita tahu di tengah-tengah pandemi virus corona bukan hanya kota Batam, Indonesia yang mengalami pandemik ini, namun seluruh negara mengalami yang namanya pandemik virus corona. Lalu kita akan mencari tahu bagaimana cara mengatasi ujian ini. Dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 18 kita akan membahas tentang cara mengatasi ujian. Karena kita tahu Tuhan sedang menguji setiap anak-anaknya. Tuhan sedang mau anak-anaknya terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita buka di ayatnya yang ke-12. Cara mengatasi ujian adalah dengan berbahagia. Yakobus 1 ayat 12 berkatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi di sini ketika kita menghadapi ujian, cara mengatasi yang pertama adalah dengan berbahagia. Karena ketika kita berbahagia, maka kita akan menjadi orang yang tahan uji, menerima mahkota, dan mengasihi Dia. Saat kita mendengar kata bahagia, mungkin secara manusia ketika kita menghadapi ujian itu sangat sulit. Namun firman Tuhan menguatkan kita ketika kita menghadapi ujian dengan hati yang gembira, maka itu adalah obat bagi setiap kita, sehingga kita bisa tahan uji, menerima mahkota, dan mengasihi Dia. So, bagi setiap kita, ayo kita berbahagia di tengah-tengah ujian yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Karena apa? Karena Allah itu setia ketika Dia memberi ujian bagi setiap kita. Baik, yang kedua, cara mengatasi ujian yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita adalah dengan tidak menyalahkan Allah. Ingat, tidak menyalahkan Allah. Dikatakan dalam firman Tuhan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kebenaran firman Tuhan ini sangat jelas mengingatkan setiap kita dua hal, yaitu Allah tidak dapat dicobai dan Allah tidak mencobai siapapun. Jadi kita perlu mengingat perbedaan antara cobaan dan ujian. Perbedaannya terletak pada di ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi sangat berbeda antara ujian dan cobaan. Kalau ujian itu akan membuat kita berbahagia sehingga kita bisa tahan uji dan mengasihi Dia. Tetapi yang namanya cobaan itu bukan dari Allah, tetapi dari keinginanmu sendiri. Sehingga kita tahu kalau cobaan itu karena kita sendiri, dan sehingga membuat kita melakukan terus kesalahan dan akan dibuahi menjadi dosa, sehingga ketika dosa itu sudah matang, maka ia akan melahirkan maut. So, bagi kita semua yang saat ini sedang mengalami yang namanya problema, ayo introspeksi diri dulu, apakah yang kita hadapi ini adalah ujian daripada Tuhan atau cobaan karena keinginanmu sendiri.
Jadi jangan lupa untuk cara mengatasi ujian yang kedua adalah tidak menyalahkan Allah. Yakobus 1 ayat 14-15 dengan jelas di situ, karena ketika kita melakukan dosa karena keinginan kita, maka itu akan melahirkan maut. Lalu dengan yang ketiga, cara mengatasi ujian adalah dengan mendengarkan Allah pada ayat yang ke-16. Dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jadi di sini Allah mengatakan bagi setiap kita agar kita tidak sesat, karena ketika kita melakukan yang namanya kesalahan, yang namanya keinginan dari kita yang tidak dari Tuhan, maka kita akan melahirkan maut. Tetapi saat kita mendengarkan Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang sesat. Manfaat ketika kita mendengarkan Allah juga, Tuhan Allah akan memberikan anugerah yang sempurna bagi setiap kita. Bahkan terkhususnya kita akan menjadi anak sulung, mendapatkan mahkota yang daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan kita yang singkat pada hari ini, memampukan kita untuk dapat mengatasi setiap ujian yang diberikan Tuhan dengan 3 hal, yaitu berbahagia, tidak menyalahkan Allah, dan mendengarkan Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang singkat pada saat ini. Semoga kita sebagai anak-anak Allah dimampukan untuk melakukan 3 hal ini. Terima kasih bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah yang terus Tuhan curahkan bagi setiap kami, di mana pada saat ini kami sudah selesai dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Bapa bisa menjadi kekuatan baru bagi setiap anak-anak-Mu. Ajar setiap kami untuk dimampukan mengatasi setiap ujian yang Tuhan berikan dengan cara berbahagia, tidak menyalahkan Allah, dan mau mendengarkan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami berdoa untuk virus corona ini agar segera hilang. Dan kami berdoa juga untuk setiap anak-anak Tuhan agar beri kekuatan untuk menghadapi ujian, karena Allah ingin melihat naik levelnya iman anak-anak Tuhan. Namun kami juga berdoa untuk setiap kami agar diingatkan kembali ketika kami beriman, namun kami bisa melakukan perbuatan yang menunjukkan iman kami, karena pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.